Ratapan merupakan respon yang wajar terhadap realitas penderitaan. Membaca satu postingan di media sosial di mana seorang anak kehilangan orang tuanya karena keganasan virus corona. Meratap menyatakan kesakitan, kepedihan, kegetiran hatinya, kehilangan orang yang dikasihinya. Adalah sesuatu yang wajar reaksi kita bersedih dan meratap karena kehilangan orang yang kita kasihi. Saat kehilangan seperti ini, kita kerap kali mendapatkan nasihat untuk tidak terlalu bersedih. Namun nasihat itu terasa klise dan hambar. Karena memang kita syok, kita kecewa, kita marah, dan berbagai perasaan negatif lainnya berkecamuk dan bergelora di dada. Dalam situasi seperti sekarang ini, lebih baik kita diam di rumah sebagaimana anjuran pemerintah dan demi untuk kebaikan kita juga. Maka dalam masa isolasi hari kelima ini, Tuhan mengingatkan tentang kitab Ratapan. Dalam 5 bab kitab Ratapan, isinya mengenai ratapan perkabungan yang emosional. Buku ini dipercaya yang menulis Yeremia. Ia menulis sebagai seorang saksi mata, meratapi hancur leburnya Yerusalem dan Bait Suci, serta penduduknya yang diangkut ke Babel secara paksa. Ia juga menyebutkan alasan mengapa Tuhan sampai memakai orang Babel untuk mendisiplin umatnya karena menyembah berhala. Ratapan 1 ayat 5-8. Mungkinkah Tuhan juga sedang memakai corona untuk mendisiplin umatnya? Mungkin juga kita telah menyembah banyak berhala seperti pekerjaan, kekayaan, ketenaran, kemasyuran, dan kenikmatan lainnya yang telah menjadi berhala. Tidak ada seorang pun tahu dan bisa menjadi hakim untuk membenarkan dan menyalahkannya. Pasukan Babel mengepung Yerusalem. Yeremia menyaksikan kengerian perang secara langsung. Kematian, ketakutan mewarnai saat itu. Bukankah demikian halnya kita menyaksikan kengerian saat ini? Mayat bergelimpangan diangkut oleh truk di Italia terjadi. Kemudian untuk dikremasi tanpa dihadiri oleh anggota keluarganya karena situasi perang melawan keganasan corona. Namun di tengah keputusasaan, Yeremia juga menulis tentang pengharapan. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Ya, perlu kita jangan hanya mendengar kengerian dan keganasan corona, tetapi kita perlu juga mendengar rahmatnya, kasihnya, anugerahnya yang berlimpah dan selalu baru setiap pagi. Ia juga menulis tentang pemulihan yang akan datang. Ratapan 5 ayat 20. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lamanya. Ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Barulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Di saat-saat seperti ini, Tuhan mencari orang-orang yang berfungsi seperti Yeremia. Berdoa bagi bangsanya. Berdoa bagi pemulihan umatnya. Daripada kita mengkonsumsi hoax, berita ketakutan, dan kengerian lainnya. Mari kita perkatakan kata-kata berkat dan kekuatan serta doa pengharapan dan pemulihan. Mari kita hampiri Dia. Bawa diri kita menghadapnya. Karena pengharapan dan pemulihan ada di tangannya. Tuhan berkati keluargaku, bisnisku, kotaku dan bangsaku. Dan ampuni kami Tuhan, kalau kami mendukakan Engkau, memberhalakan yang lain dan melupakan Engkau Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga, bisnis-bisnis, kota-kota dan bangsa-bangsa yang saat ini dikuasai ketakutan,
kecemasan, dan kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Bapa kami yang di surga, besar dan agung karya-Mu. Apapun yang Kau buat atau izinkan terjadi, semua ini dalam genggaman tangan-Mu. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya harapan kami hanya kepada-Mu. Kuatkan anak-anak-Mu yang masuk dalam masa proses, dan bukalah jalan bagi kami yang mau bertobat dan datang kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pengharapan dan pemulihan bagi setiap kami yang berharap kepada-Mu. Amin.